berhasil dicairkan dengan jumlah pinjamannya sebesar Rp4.180.000. Jadi silahkan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa tanpa ada halangan suatu apapun. Bertemu kembali pastinya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Nah, namun di sini sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena di sini teman-teman saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar ataupun berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena dari kemarin banyak sekali dari teman-teman yang DM ke saya menyuruh saya untuk merekomendasikan aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Nah, baik teman-teman, maka dari itu di sini saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK dan pastinya data-data kita aman 100% terjaga ataupun dilindungi oleh pihak OJK. Dan juga sebelum teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang legal, teman-teman perlu memperhatikan ataupun bagaimana cara-cara melakukan peminjaman. Jangan kalian asal langsung melakukan peminjaman. Dikarenakan begini teman-teman, setiap kita meminjam di aplikasi pinjaman online, baik itu yang berbentuk ilegal maupun yang legal, pasti akan memiliki trik ataupun tipsnya agar nantinya pengajuan teman-teman mudah dan cepat di ACC. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan merekomendasikan dan saya akan menjelaskan nanti secara rinci bagaimana cara-cara serta proses demi proses pengajuannya agar nanti pengajuan ke teman-teman mudah dan cepat di ACC. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya, saya pernah merekomendasikan 4 aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Nah, teman-teman, mengapa saya menyuruh teman-teman itu melakukan peminjaman terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK? Poinnya ada satu ya teman-teman, agar nantinya di saat kalian itu sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Nah, itulah mengapa saya selalu menyarankan ataupun merekomendasikan teman-teman, jika pengajuan kalian autol, kalian harus meminjam ataupun setidaknya memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini ada 4 aplikasi ya yang sering sekali saya lakukan peminjaman. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu di antara beberapa aplikasi yang pernah saya rekomendasikan ini. Nah, di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan adalah aplikasi yang bernama Akulaku ini, teman-teman, aplikasinya. Nah, di sini teman-teman untuk aplikasi Akulaku, saya sudah sering sekali melakukan peminjaman di aplikasi ini. Nah, saya membayarnya itu melalui aplikasi pinjol yang ilegal. Jadi saya tidak mengeluarkan uang pribadi, teman-teman. Jadi, untuk membayar di aplikasi pinjol yang OJK seperti Akulaku ini, saya meminjam terlebih dahulu di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, barulah sebelum tanggal jatuh tempo saya harus membayar di aplikasi Akulaku ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika nantinya
kita itu rutin membayar di aplikasi Aku Laku, maka jika kita ingin meminjam lagi di aplikasi Aku Laku, maka kedepannya kita akan mendapatkan jumlah pinjaman lebih tinggi dan juga tenor juga akan lebih lama. Jadi seperti itu. Jadi harap teman-teman diperhatikan dengan baik, jangan kalian asal ujuk-ujuk melakukan peminjaman. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan coba menjelaskan secara rincinya bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya di aplikasi Aku Laku ini. Nah, sebentar teman-teman, ini masih loading. Nah, jadi seperti inilah teman-teman ya tampilan dari aplikasi Aku Laku. Oh ya teman-teman, sedikit info ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan peminjaman di aplikasi Aku Laku tapi tidak mendapatkan limit, itu dikarenakan data-data kalian sudah terdeteksi di aplikasi pinjol yang ilegal sebelumnya. Jadi, jika data-data teman-teman itu sudah pernah melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal namun autol, kemudian teman-teman gagal bayar dan sebagainya, maka jika nantinya teman-teman itu sudah pernah melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, terus teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi Aku Laku, maka untuk tingkat di ACC-nya di aplikasi Aku Laku itu sangat kecil sekali. Perlu teman-teman ketahui, untuk melakukan peminjaman di aplikasi Aku Laku memerlukan data-data yang fresh, data-data yang belum pernah melakukan peminjaman, baik di aplikasi yang ilegal maupun yang legal. Jadi seperti itu teman-teman, perlu kalian ketahui ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung menuju ke poinnya. Untuk melakukan peminjaman, di sini teman-teman bisa klik saja pinjaman. Untuk di opsi nomor 3 ini ya teman-teman, kalian bisa klik saja. Nah, maka di sini teman-teman untuk di halaman berikutnya, di sini ada beberapa jumlah pinjaman yang direkomendasikan oleh pihak aplikasi Aku Laku ini. Nah, untuk di dana tunai di sini untuk pinjamannya kisaran 3 juta rupiah dengan tenor 90 hari. Sama artinya dengan 2 bulan. Kemudian untuk di dana cicil di sini dengan jumlah pinjamannya 15 juta rupiah dengan tenor pinjaman hingga 12 bulan ataupun 1 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya direkomendasikan oleh pihak aplikasi ini untuk bisa mendapatkan limit pinjaman antara 3 juta ataupun 15 juta rupiah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, jika kalian sudah pernah melakukan peminjaman di mana saja terus gagal bayar ataupun galbay, kemudian teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi ini, maka secara otomatis ditolak ataupun teman-teman tidak mendapatkan limit. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mencoba ya meminjam di angka 3 juta rupiah dengan tenor 90 hari. Di sini kalian bisa klik saja pinjam. Nah, maka nanti teman-teman untuk di halaman pertama kita disuruh mengisi informasi dasar dan informasi pekerjaan. Nah, untuk di bagian pendidikan, status perkawinan dan jumlah anak tanggung teman-teman harus disesuaikan dengan yang di KTP kalian. Ingat, harus diisi dengan benar, jangan diisi asal-asalan. Nah, untuk di pengisian alamat email di sini teman-teman, jika kalian belum memiliki akun email pribadi, kalian buatlah terlebih dahulu, jangan sampai teman-teman menggunakan email yang fake ya. Serta untuk di pengisian alamat tempat tinggal. Nah, di sini usahakan teman-teman harus diisi dengan benar, kalian sesuaikan saja dengan yang di KTP kalian. Ingat, jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian informasi pekerjaan di sini, untuk di bidang pekerjaan di sini teman-teman nanti bisa isi saja yang karyawan. Nah, untuk di pengalaman kerja teman-teman juga bisa isi saja berdasarkan lamanya kalian bekerja. Kemudian untuk di bidang usaha bagian mana yang kalian geluti kalian bisa isi saja ya. Kemudian untuk di pendapatan bersih bulanan, nah di sini teman-teman kalian isi saja berdasarkan dengan berapa gaji bulanan kalian. Namun jika pendapatan teman-teman kecil, kalian bisa sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Nah, kemudian untuk di nama perusahaan juga teman-teman bisa sesuaikan saja nanti dengan pekerjaan kalian. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka nanti untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi kontak darurat. Nah, teman-teman sedikit info untuk di pengisian informasi kontak darurat, teman-teman nanti usahakan harus diisi dengan benar ya. Dan usahakan juga akun tersebut harus aktif, karena
Jika nomor telepon nanti ini tidak aktif, maka pihak aplikasi tidak bisa melanjutkan informasi karena pihak aplikasi ini perlu informasi lebih lanjut apabila nanti teman-teman itu mengalami masalah karena pihak aplikasi akan menghubungi teman-teman. Jadi seperti itu, usahakan harus aktif. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka untuk di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi KTP. Nah, di sini teman-teman, poin yang sangat penting, usahakan pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan. Di sini jangan sampai blur ataupun pecah dan usahakan setiap sudut pada foto KTP harus terlihat dengan jelas. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Dan untuk di nama ibu kandung juga teman-teman isi saja dengan yang di kakak kalian ya, jangan sampai diisi asal-asalan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka nanti teman-teman bisa kalian lihat pengajuan sedang diverifikasi dan proses verifikasi ini membutuhkan waktu 30 menit ya. Jadi harap bersabar dan harap dipastikan untuk smartphone teman-teman dalam keadaan aktif ya. Karena nanti pihak aplikasi ini akan menghubungi teman-teman jika pengajuan kalian di ACC. Jadi seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.